Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, saya mau tahu dulu nih, Fatir ini dari mana ya Fatir? Asal mana Fatir? Saya asal Depok, Kak. Sekolah di Oh, pribadi Depok. Kelas dari 10. Depok. Kalau Ibnu Sama deh. sama Ibnu. Nah, ini ada Aksan. Akso. Bahri. Berarti kelas 11 Safi aja di sini ya. Oke, di sini kelas 10 yang saya lihat belajar kalor ya. Suhu dan kalor itu juga dipelajari di kelas 11, tapi kemarin baru saja belajar itu. Sekarang berarti kayak Raffi ini ngulang kembali aja ya. Nggak apa-apa. Oke, share screen dulu. Bentar, saya izin konfirmasi dulu kalau suara saya ini terdengar tidak pakai headset ini. Jelas, jelas. Alhamdulillah. Share screen. Nah, ini saya ngambil dari apa namanya kampus impian PPT-nya. Nah, di sini ada bab 6. Di Fatir sama kan di bab ini, suhu dan kalor. Nah, kemampuan dasar yang akan Anda miliki setelah belajar bab ini apa aja? Yang pertama dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap suatu zat. Kedua, dapat menganalisis cara perpindahan kalor. Yang ketiga, menerapkan asas Black. Asas Black itu kesamaan kalor, kesamaan suhu di situ. Kesamaan kalor. Terus di sini dalam pemecahan masalah. Nah, yang bab pertama yaitu kita bahas suhu dan penguaian. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa bedanya suhu dengan kalor? Suhu itu apa? Suhu itu, nih, suhu itu dia itu hubungannya, suhu itu kan kalau kalor itu bentuknya kayak energi, energi yang pindah dari itu. Kalau suhu itu panas dinginnya derajat suatu derajat apa derajat suatu panas atau dinginnya suatu benda. Nah, sini di suhu itu ada termometer. Kita belajar termometer. Nah, di sini termometer yang kita tahu yaitu pakai air raksa. Yang bukan yang digital ya, yang biasanya itu yang ada warna merah-merah gitu. Itu biasanya pakai air raksa. Nah, di sini ada beberapa jenis termometer, tuh bimetal, termometer hambatan, termokepal, kopal, termometer gas, dan pirometer. Ini saya kurang tahu juga. Kalibrasi termometer. Nah, ini suhu termasuk besaran pokok dalam fisika. Suhu itu standar internasionalnya, satuan internasionalnya itu Kelvin. Oke. Lambangnya theta. Lambangnya theta. Lambang suhu theta. Kalau lambang massa kan M kecil ya. Lambang suhu theta. Satuannya Kelvin. Satuannya Kelvin. Kelvin nggak pakai derajat. Oke. Nah, kalau suhu di Indonesia umumnya pakai apa? Derajat Celcius. Kalau di Eropa sana, di negara Eropa sana, pakai apa? Derajat Fahrenheit. Nah, kita mungkin tahu ukuran derajat suhu dalam suhu derajat Celcius misalnya sekarang lagi 30 derajat Celcius. Panas atau dingin kita tahu kan, bisa membayangkannya. Kalau orang ngomongnya pakai Fahrenheit, mungkin kita belum biasa karena kita nggak jarang pakai itu kan. Kita di Indonesia. Kecuali kita udah sering ke luar negeri gitu. Oke. Nah, ini kalibrasi. Nah, ini
hubungan panjang kolom raksa dan bacaan suhu. Nah, ini di sini kita dapat lihat bahwa di sini ada X0. Ini 0 suhu derajat artinya. Pas di X theta. Ya, ini ada X theta, X0, X theta, X100. Nah, di sini hubungan suhu dan panjang kolom raksa, berarti panjang kolom itu yaitu X ya berarti ya. Panjang kolom raksa itu X. Suhu, oh ini suhu di saat 0 derajat. Nah, berarti theta ini seakan-akan apa ya, variabel kayak kalau di dalam matematika X gitu. Nah, ini theta itu variabel. Ingat tadi lambang dari suhu adalah theta. Nah, ini tetanya misalnya di sini. Kita bisa ubah tetanya misalnya 30 derajat gitu kan. Kan di antara 0 dan 100 kan. Oke. Nah, ini hubungan suhu dan panjang kolom raksa. Theta per 100 derajat sama dengan X theta dikurang X0 per X100 min X0. Ini gimana artinya? Jadi, kalau misalnya tetanya kayaknya nggak masuk sih. Nah, nih skala kita lanjut dulu aja. Nanti kalau ada yang kurang ngerti bisa ditanyakan. Skala Kelvin. Nah, ini yang saya bilang tadi. Skala Kelvin adalah satuan internasional dari suhu. Nah, saat suhu mencapai kira-kira minus 230 derajat, 273 derajat, 273,16 derajat Celcius, gerakan partikel berhenti. Nah, artinya apa? Gerakan partikel itu berhenti. Jadi, nah ini kita bisa baca nih, nol mutlak. Di dunia ini, di bumi ini mungkin belum bisa ditemukan itu derajat nol mutlak. Kenapa? Kalau derajat nol mutlak, artinya apa? Tidak ada kehidupan sama sekali di situ. Semua partikel berhenti. Bayangkan semua partikel berhenti berarti nggak ada napas berarti. Oksigen aja berhenti partikelnya gitu kan. Dan ini tuh lagi dikembangkan, lagi ada yang mendekati nol mutlak ini. Ini sangat apa ya? Sangat luar biasa gitu. 0 derajat mutlak 0 derajat Kelvin. Soalnya di situ ada perkembangan baru yang kita dapat manfaatkan dari 0 derajat Kelvin ini. Nah, di sini hubungan antara skala Celcius dan skala Kelvin. Nah, kita dapat tahu tadi kan 273 kan Celcius yang mutlaknya. Nah, berarti 0 mutlak itu apa sih? 0 mutlak itu 0 Kelvin. Ini 0 Kelvin. Nah, ini kenapa nggak diikutin 0,16 derajat? Karena kan 0,116 gitu kan. Bulatkan saja gitu loh. Oke. Lanjut, di sini ada apa lagi? Skala Kelvin disebut juga skala termodinamik. Nah, skala termodinamik. Apa sih ini skala termodinamik? Termo itu adalah suhu, kalor. Termo adalah panas, kalor. Dinamik itu apa? Gerak. Nah, ini dalam mata kuliah semester saya sekarang semester 2 itu nanti ada mata kuliah termodinamika. Mempelajari tentang ini. Suhu, kalor, dan penyebab kalor gerak yang disebabkan oleh energi itu, kalor. Kalor itu hubungannya energi, suhu itu hubungannya derajat gitu ya. Ini skala mutlak. Oke. Selanjutnya skala Fahrenheit. Nah, ini skala Fahrenheit. Terus nanti kita bahas hitung-hitungannya nanti di kertas kosong aja. Nah, di sini pemuaian. Nah, di sini pemuaian jika sebuah benda dipanasi,
partikel-partikel di dalamnya bergetar lebih kuat sehingga saling menjauh disebut memuai. Oke, di sini fisika sekarang fisikanya Raffi masih hadir kah? Nah, Raffi masih hadir. Nah itu di fisika ke-11 kan, K11 kan sekarang Kak Raffi ini belajar teori kinetik gas. Di sini teori kinetik gas berbunyi bahwa suhu penambahan suhu berbanding lurus dengan penambahan volume. Artinya apa? Jadi semakin besar suhu, maka partikel-partikel gas itu akan bergerak lebih cepat dan menumbuk satu dengan lain, yang membuat tekanan menjadi lebih besar juga. Oke. Di sini memuai. Nah, karena tekanan besar, karena benda itu tidak bisa menahan tekanan tersebut, maka benda itu memuai. Nah, jika benda didinginkan dan melemah, ini ingat. Nah, ini pemuaian disebut menyusut. Oke, ingat aja kalau rel kereta itu di siang hari merenggang, di malam hari menyusut. Nah, ini seperti ini. Suhu normal dipanaskan dia melengkung gini. Oh, ini apa nih, infar? Ini perunggu. Ini teman-teman ada yang tahu infar? Logam infar ada yang pernah dengar? Kalau perunggu kita udah pernah dengar kan? Logam infar, coba kita cari ya logam infar. Logam infar. Nah, ini logam infar. Paduan dari apa ini? Infar. Oh, komposisi nikel, besi, dan lainnya. Nah, seperti itu. Infar. Oh, seperti infar. Nah, ini Fe Ni 36. Tahu juga itu apa? Oke. Pokoknya di sini kita dapat lihat bahwa logam infar koefisien muainya lebih kecil dibanding logam perunggu. Kenapa? Saat dipanaskan yang lebih cepat memuai yaitu perunggu dulu, baru infarnya. Jadi akhirnya yang menang perunggu dulu kan, gitu, seperti itu. Oke, ini koefisien muai. Koefisien muai itu apa? Alfa kan ya. Kalau panjang. Kalau luas beta, kalau volume gamma. Oke, di sini sampai kita bahas dulu selesai bab A, nanti baru kita hitung-hitungannya. Bab A tadi apa? Suhu dan pemuaian. Oke. Di sini ada pemuaian panjang. Nah, pemuaian dibagi menjadi 3. Pemuaian panjang, rumus ini nanti kita bahas lagi di PPT yang lain. Nih ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, di sini anomali air. Apa ini? Apa yang dimaksud dengan anomali air? Anomali itu apa? Teman-teman yang udah dengar anomali itu apa? Anomali itu ketidak apa ya? Ketidakbiasaan. Biasanya seperti ini, anomali itu tidak biasa gitu loh. Pada suhu 0 derajat dan 4 derajat Celcius, air menyusut, dan di atas suhu 4 derajat Celcius, air memuai. Sifat pemuaian air yang tidak teratur disebut anomali air. Oh, sifat pemuaian air yang tidak teratur. Oke. Nah, di sini pemuaian gas juga ada. Jadi pemuaian air ini pemuaian gas. Nah, di sini dapat dilihat nih benda A, gambar A, kelihatan kan ya? Gambar A, gambar B, gambar C, gambar D. Lihat gambar A di sini, ini sepertinya dipanaskan. Jadi balonnya melembung karena tadi gas volume itu berbanding lurus dengan suhu. Kalau suhu dipanaskan, maka balonnya semakin besar, semakin volumenya semakin besar. Nah, ini dipanaskan. Nah, ini lihat dicuci, berarti suhunya didinginkan.
dengan sesuai dengan suhu air itu kan. Nah, didinginkan, maka balonnya menyusut lagi. Padahal kita dapat lihat di sini adalah ruang tertutup. Lihat balonnya nggak ada celah kan ya. Tapi kok bisa berubah gitu volunya? Balonnya membesar, mengecil. Nah, itu tadi suhu. Ada yang namanya muai. Nah, ini kalor sebagai energi. Nah, ya, kalor sebagai energi. Suhu derajatnya. Oke, jadi tahu ya teman-teman perbedaan suhu dan kalor. Nah, ini energi kinetik suatu molekul zat. Nah, kayaknya udah sampai sini aja. A-nya udah sampai pemuaian aja. Suhu dan pemuaian. Nah, ini saya mau buka PPT yang lama dulu. Hmm, aduh, apa sih? Nah, saya buka PPT yang lama dulu. Apa nah? PPT ini. Dinamika rotasi, filosofis. Nah, ini suhu dan kalor. Oke. Nah, buka, lagi buka. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada mau nanya langsung nanya aja ya teman-teman. Oke. Nah, ini dah. Kenapa dong? Waktu itu ini sudah kalor kelas 11. Saya juga bingung kenapa kelas 10 juga belajar ini, tapi nggak apa. Yang pertama waktu itu saya ngajarnya itu perkenalan suhu dan temperatur itu apa perbedaannya? Ya temperatur itu kalor. Temperatur dengan kalor sama. Nah panjang, oh enggak, maaf, temperatur suhu dengan temperatur sama. Kalor energinya. Oke, di sini ada pemuaian zat. Nah, kalor dan perubahan wujud pada cair gas dan perpindahan kalor. Di sini ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, tadi kita baru belajar suhu dan pemuaian zat. Oke. Nah, di sini di pelajaran ini, nah ini pengertian temperatur bisa kita kenal sebagai ukuran panas atau dinginnya. Nah, derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi, kita kayak punya indera perasa di kulit kita bisa merasakan panas atau dinginnya benda tersebut. Nah, baru diciptakan skala hitungannya sama ilmuwan, yaitu derajat Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Oke. Nah, temperatur ukuran energi kinetik molekul internal rata-rata sebuah benda. Sama aja. Ukuran panas di sini suhu itu juga ukuran energi kinetik kan di sini. Nah, ukuran energi kinetik. Nah, ya, energi kinetik satu molekul zat. Nah, ini kayak gini apa? Kalau kita buat suatu karya ilmiah,
kita butuh namanya ini, citasi ini namanya. Ini nama pengarang bukunya siapa? Ini buku fisika dasar. Saya ambil buku fisika dasar. Ini pengarangnya. Ini tahun dibuat buku itu. Oke, nah di sini suhu dan satuan temperatur dan skalanya ada Reaumur, Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Di sini ada yang tahu bedanya apa? Nah, ini saya gedein dulu. Kak Gibran, maaf Kak. Hmm? Di saya, screen itu stuck di suhu dan kalor fisika kelas 11. Oh, kita coba ya. Masalah-masalah sesi. Nah, jadi saya sisi maaf ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Di sini yang waktu itu kelas 11 pelajarin yaitu ini yang Kak Raffi waktu itu belajar ini suhu yang pertama bab 1 suhu subbab 1 suhu atau temperatur. Nah, suhu dan temperatur ini sama. Yang beda kalor. Suhu dengan kalor itu beda. Nah, terus ada pemuaian zat, panjang, luas, dan volume. Nah, tadi di PPT sebelumnya ada tambahan lagi gas dan apa cair, gas dan air. Nah, di sini ada kalor selanjutnya ada cair dan gas. Di sini juga kalor ada asas black di sini nanti masuk. Di sini ada asas black. Oh, di perpindahan kalor nih asas black. Nah, asas black di sini ada perpindahan kalor. Asas black atau kesamaan dari suhu tersebut. Saya juga bingung kelas 10 kalau belajar ini. Waktu saya kelas 10, perasaan saya cuma belajar gerak, 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 dan gerak. Belum belajar ini. Kayak gerak melingkar, gerak parabola, dan lain-lain. Oke, di sini. Ya, ini pelajaran. Nah, ini sini. Apa itu suhu atau temperatur? Nah, ini tadi kan. Suhu, temperatur ini bisa dikenal sebagai ukuran panas. Nah, ini temperatur atau suhu ini sama ya. Panas dinginnya, derajat panas atau dinginnya suatu benda. Temperatur, bukan di sini juga ada pengertian lain, ukuran energi kinetik molekular internal rata-rata. Jadi apa? Jadi suatu benda itu panas atau dingin ternyata ini energi kinetiknya dia, energi kinetik molekular internal rata-ratanya dia, begitu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan Tipler 1998. Ini namanya sitasi. Prodi dari karya ilmiah. Oke, lanjut. Nah, ini satuan temperatur dan skalanya. Teman-teman tahu bahwa ada Reaumur, Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Teman-teman juga udah belajar waktu SMP apa perbedaan dari keempat suhu ini, apa skala ini. Gimana cara ngubahnya? Apakah teman-teman masih ingat atau mau diulang lagi di sini? Ya, oke teman-teman masih ingat? Oke, kalau gitu kita ulang lagi ya untuk mengingat kembali. Oke, di sini ada namanya Reaumur. Jadi Reaumur itu satuan ininya yang kita perlu ingat 4, ini 5, ini 9, ini berapa Kevin? 5 juga. Apanya ya ini namanya? Pengalinya gitu loh, perbandingan Celsius dengan yang lainnya gitu, perbandingan Fahrenheit dengan lainnya. Nah, terus Reaumur dan Celsius nih nggak usah diapa-apain. Cukup dikali atau dibagi
bilangan itu 4 atau 5 itu. Kalau Fahrenheit ternyata ada jumlahnya lagi di sini. Plus berapa Fahrenheit? 32. Oke. Kalau Kelvin plus berapa? 273. Oke. Terima kasih Fatir. Nah, selanjutnya gimana cara pengaplikasiannya? Oke. Sekarang saya cuma mau ngambil aja suhu Celcius dan Fahrenheit. Siapa tahu dari antara kita ada yang mau ke negara Eropa, karena negara Eropa dan Amerika sana mereka menggunakan Fahrenheit. Kalau di Indonesia pakai Celcius. Jangan sampai kita nanti kebingungan pakai suhu Fahrenheit di sana. Misalnya 90 Fahrenheit berapa sih, panas atau dingin di sana gitu kan. Oke. Pertama kita ubah dari suhu terdingin di Indonesia aja dulu. 25 derajat Celcius ya biasanya ya. Ya bukan terdingin ya, maksudnya ya udah bisa dianggap dingin lah di Indonesia. 25 derajat Celcius. Ini kalau mau diubah ke Fahrenheit berapa jadinya? Oke. Jadi kalau mau diubah ke Fahrenheit, pertama 25 ini dibagi 5. Pertama di sini kita ubahnya sini ya. 25 ini dibagi 5. Ini 25 dibagi apa ini, bilangan apa ya namanya? Pokoknya 25 ini dibagi variabelnya mungkin, penyebutnya. Kurang tahu saya. Pokoknya 25 ini dibagi 5 dulu. Terus dikali dengan angka ini yang kita mau ubah. Di sini Fahrenheit kita kali 9. Baru setelah dikali baru ditambah 32. Berapa ini? 25 bagi 5, 5. 5 dikali 9, 45. 45 ditambah 32, berapa? 77. Benar nggak? 77. 77 derajat Fahrenheit. Oke, di sini kita tahu bahwa 77 derajat Fahrenheit di luar negeri sudah tergolong dingin di kulit kita. Oke, di kulit kita sudah 25 derajat Celcius sudah dingin ya. Biasanya kan rata-rata suhu di Indonesia kan 30 sampai 33 derajat. Oke. Nah, sekarang suhu panas. Suhu yang udah kita ngerasain kita panas. 33 atau 34 derajat. Ya udah kita ambil 35 aja biar gampang hitungnya. Oke, ini 35 derajat Celcius diubah ke Fahrenheit jadi berapa? 35 derajat Celcius. Kayaknya perlu baru aja deh. Nanti pusing teman-teman. Oke. Oh, ini pakai Zoom ya, bukan pakai PPT-nya. Kemudian menurutnya. Nah, ini kita pakai PPT-nya aja. Belum PPT. Nah, di sini coba teman-teman, saya minta teman-teman tolong ubah 35 derajat Celcius ini jadi berapa Fahrenheit? Ayo teman-teman. Ini tidak perlu pakai kalkulator, tidak perlu pakai coret-coretan. Mungkin teman-teman sekalian udah bisa ngitung di luar kepala ya. Di dalam otak lah ya. Berapa Fahrenheit? 95 Fahrenheit, Pak. 95 Fahrenheit. 9,32. Salah. Kali 9. Oh iya benar. 95 Fahrenheit. 63. Jadi gimana tadi hitungannya gini. 35 dibagi 5 dikali 9
ditambah 32. Oke, ditambah 32. Nah, ini sama dengan, ini kan 35 bagi 5 kan 7. 7 kali 9 sama dengan 63. Ditambah 32, ya tadi benar. 3, 95. Tadi saya nyangkanya malah 45 tadi, malah 5 kali 9. Oke, dari sini berarti 95 derajat Fahrenheit. Nah, kita jadi tahu bahwa kalau di luar negeri nyebutnya mereka 95 derajat Celcius, 95 derajat Fahrenheit, berarti di kulit kita sudah panas, lumayan panas. Nah, kita tadi udah tahu range-nya gimana. 7, berarti 7 berapa? 77. 77 derajat Fahrenheit, 25 tuh tadi. 5 tambah 9 kali 9, 45. Ya, 77 derajat Fahrenheit sampai 95 derajat Fahrenheit. Nah, ini suhu rata-rata yang di kulit kita kuat gitu, masih bisa menahannya. Kalau melebihi batas itu, ya mungkin ada sebagian yang masih kuat ya. Kalau dingin tergantung kondisi kebiasaannya masing-masing. Mungkin di Indonesia mungkin di gunung gitu, di daerah pegunungan ya masih kuat 18 derajat Celcius, 17. Kalau yang daerah pesisir udah kedinginan banget di sana. Oke, sini kita tahu bahwa ini tadi awalnya 25 sampai 35 derajat Celcius. Wah, 35 udah panas banget. Saya jarang orang yang keluar 35 nih. Kalau keluar rumah langsung ya. Kalau ya di rumah ya ngap juga kalau nggak pakai AC. 35 derajat Celcius. Nah, siapa lagi? Mau latihan lagi? Coba sekarang ubah Fahrenheit ke Kelvin. Nah ini, ubah ini 70 derajat Fahrenheit sama 95 Fahrenheit ini ke Kelvin. Wah, sama banget. Ya, ubah derajat Celciusnya ini, Fahrenheit maaf, ke Kelvin. Bagaimana? Ubah derajat ini ke Kelvin. Ya, 25 apa 77 derajat Fahrenheit berapa Kelvin? Ya, itu sudah ngitung seperti itu nih. Berapa tapi? Halo Raffi. Raffi, bosan ya Raffi? Ya kak. Bosan Yuk. ya kalau bosan ya kayaknya Raffi. Belajar yang dia diulang lagi. Apa yang ulang dulu ya Raffi ya? Yuk kak, nggak apa-apa kak. Teori kinetik gas. Oke, ayo Ibnu Teguh kayaknya udah ngitung nih. Berapa, Kevin? Tadi berapa Fahrenheit, Kak? 70 derajat nih, 77 derajat yang ini nih. Oh. Sama 95 derajat Fahrenheit. Oh, Kevin.
Oke, lanjut ya. Ini ngubahnya gimana? Jadi Kelvin ini. Ini kita hapus dulu ya. Nah, Kelvin itu gimana cara ngubahnya Fahrenheit ke Kelvin? Jadi tadi kita tahu kalau Fahrenheit itu bilangannya 9 plus 32 gitu kan ya. Ini bilangan Fahrenheit. Maka bilangan Fahrenheit itu karena ini plus 32 berarti di minus 32 dulu. Berarti 77 di minus 32 dulu. Berapa? Itu 45. Nah, 45 ini dibagi dengan angkanya ini, angka 9. Oke, kita ubah warnanya biar banyak warnanya. Oke, ini kita tulis di sini 9. Ini 9. Ini 9. Nah, ini sama dengan 5. 5 ini udah jadi bilangan dasar. Saya bilang itu jadi bilangan dasar aja. Ini tergantung kita mau ubahnya kemana. Misalnya kalau ke remur dikali, berarti dikali 4. Jadi 20 derajat remur. Kalau mau dijadiin Celcius dikali 5. Dikali 5 berarti sama dengan 25 derajat Celcius. Kalau mau diubah ke Fahrenheit, nah balik lagi berarti jadi dikali 9 ditambah 32. Oke, kita ubah langsung ke Kelvin aja. Tapi gimana cara? Kelvin, kita ubah ke Kelvin lagi aja langsung. Kalau diubah ke Kelvin, maka tadi bilangannya kita harus ingat bilangannya apa? Dikali 5 ditambah 32 kali 5 terus ditambah 3 273 maksudnya, maaf. 273. Maka berapa? 5 dikali 5 25 ditambah 273. Ini berarti sama dengan 298 Kelvin. Nah, di sini kita lihat bahwa Kelvin ini nggak punya derajat minusnya, nggak pakai derajat. Oke. Nah, berarti di sini 298 Kelvin. Oke, coba 9 derajat 95 derajat Fahrenheit ini berapa Kelvin? Ayo teman-teman hitung. Ya, semangat, semangat. Coba teman-teman. 308. Nah, 308 Kelvin. Oke. Nah, kita dapat lihat bahwa ini selisihnya. Kedua ini selisihnya berapa? 10. Ini juga selisihnya berapa? 10. Ini 10 Kelvin, 10 derajat Celcius. Bahwa jadi apa ini kita untungnya dapat tahu dari ini? Jadi kalau ditanyain delta T, T besar, itu kita mau pakai derajat Celcius atau derajat atau pakai K Kelvin itu sama aja, nilainya pasti sama. Itu kan sama-sama 10. Jadi kita tidak perlu ubah
Celcius itu ke Kelvin dulu. Kenapa? Karena gini, ini kan tambah 273 ya. Ini kan tambah 273. Nah, nanti yang 95 ini juga nanti ditambah 273. Hasil akhirnya nanti 35 tambah 273. Nah, karena kedua-duanya ditambah 273, maka 273 itu bakal saling menghilangkan. Nah, seperti ini. Saya kasih permisalan. Oke, yang 25 tambah 273 ini 35 tambah 273. Dicari selisihnya kan. Nah, berarti yang dikurangkan. Nah, ini kan hilang, dicoret. Nah, ini 273 dikurang 273 habis kan. Nah, 35 dikurang 25, 10. Itu secara konseptualnya. Oke. Di sini teman-teman ada yang mau bertanya? Di situ sekarang kita baru nyampe kalor dan perubahan dalam skala, bentuk skala. Oke, kalau itu biasanya kalor itu biasanya pakai air raksa, ya, termometer raksa. Teman-teman tahu termometer air raksa itu gimana? Yang tabung kaca itu loh, tabung pipi kayak sedotan tapi dalam bentuk kaca. Itu ada merah-merah dalamnya. Nah, air raksa ini dia eh, dipengaruhi dari tekanan. Tekanan dipengaruhi apa? Suhu. Nah, secara tidak langsung ukuran air raksa itu dipengaruhi oleh suhu gitu. Hanya itu jadi indikator termometer tersebut. Oke, sebenarnya teman-teman belum kenal saya ya, yang kelas 10 nih. Saya itu Adam dari Undip, jurusan fisika semester 2 sekarang. Baru semester 2. Jadi saya masih maba juga. Dan saya sekarang lagi di Rumah Belajar Semarang bareng Kak Rio. Mungkin teman-teman juga udah di pernah belajar dengan Kak Rio. Nah, sekarang beliau lagi ngajar UTBK. Kayaknya beliau nggak bisa bareng kalian. Oke. Nah, Raffi gimana Raffi? Ada ini enggak WR gitu teori kinetik gas? Apa ada pertanyaan? Enggak, belum ada. Teori kinetik gas. Apa juga teorinya? Sekarang mungkin saya masuk ke bab teori kinetik gas kan ya. Ini kelas 10-nya gimana nih? Sekarang juga dominan kelas 10. Banyak banget nih. Ada aksa. Perkenalan dulu aja kali ya. Saya belum tahu juga nih teman-teman dari asal mana nih. Yang saya baru tahu tadi Fatir dari Pribadi Depok. Nah, kalau Ibnu dari mana? Kalau Ibnu dari mana? Kalau Ibnu dari mana Ibnu? Halo? Dari mana Ibnu? Dari asal mana? Oh, saya dari Jambi, Kak. Oh, dari Jambi. Oke. Kalau Akso Ya kak, dari mana Akso?
asal saya dari Makassar, tapi sekarang lagi ini di Rumbel Depok. Oh, pribadi Depok juga atau gimana? Berbeda. Ya, satu sekolah sama Fatir tapi beda kelas. Semua Kak, kecuali Kak Raffi. Ya. Oh, semuanya pada pribadi Depok nih. Ya, Masya Allah. Terpintar berarti ya. Eh, tapi asalnya Fatir dari mana? saya dari Depok. Oh, asli Depok. Iya, tinggal lama di Depok. Tadi Ibnu dari Jambi, Akso dari apa? Dari Makassar ya, Sulawesi. Terus Abdul Gofur, asal mana Abdul Gofur? Saya sama kayak Fatir asli Depok. Oh, asli Depok. Abdullah, yang terakhir Abdullah ya ini ya. Ada Bahre Kak. Bahre dari Bahre dari mana? Bahre. Di Bekasi, Kak. Oh, Bekasi. Udah beda planet berarti ya. Abdullah. Abdullah dari mana? Dari Turki, Kak. Dari Turki. Ya. Oh, udah bisa bahasa Indonesia? Udah lancar? Wow, lancar, Kak. Malah lebih lancar Indo daripada Turki. Di Turki ya. Kalau saya asal Karawang, teman-teman, mungkin dekat dengan Bekasi dan Depok, ya jauh ya lumayan ya, 3 jaman. Oh, Bekasi sebelahan. Suka ya nasi goreng. Rumbel Depok ya, ada pada pribadi Depok. Kalau di pribadi Depok itu kan asrama. Berarti kalian karena pribadi Depok ini nggak buka asrama, kalian tinggal di rumah belajarnya berarti, gitu ya? Karena belum ini juga COVID-nya belum selesai, atau gimana? Enggak, kita emang dari awal di Rumbel nggak ke asrama. Oh, berarti pribadi Depok itu bukan asrama berarti? Sekolah nggak asrama berarti biasa? Iya, kita di Boarding school bukan? Pribadi Depok? iya, Oh, iya. iya. Berarti emang belum buka atau gimana asramanya? Sebenarnya asrama masih buka Sabtu, cuman emang kita nggak di asrama. Kita emang ditempatinnya di Rumbel. Oh, iya, iya. Oke, oke. Selanjutnya pendapat 56 juga ya, masa selanjutnya lah. Apa ya, Bu? Kenalan apa lagi ini? Oh ya, sistem pembelajarannya aja gimana? Kan Rabu, apa gimana? Enggak. Ayo, Gimana Fatir. Kak di fisika? Asal muasal masuk Oh, jurusan masalah, fisika itu gimana? masalah ini sih, nggak nyangka juga. Saya itu kepikiran mau kuliah juga baru kelas 12. Saya kepikiran, saya sebelumnya itu kepikirannya ini, kedinasan, yang gratis lah pokoknya. Nah, setelah kelas 12, saya mikir kuliah di mana ya, yang bagus gitu ya. Yang boleh, kalau saya keterima, saya boleh ngekos di sana gitu, karena udah misalnya udah bagus, nggak mungkin kan ya diambil gitu. Nah, waktu itu saya mengajukan ke orang tua saya itu 3 univ ternama, UGM, UI, dan ITB gitu kan. Kalau misalnya masuk situ, inilah boleh dong ngekos di luar gitu. Nah, karena saya waktu itu nggak boleh ngekos di luar, saya disuruh di kuliah di kota saya Karawang, Unsika. Kalau kayak teman-teman tahu yang dari Bekasi itu Unsika, mungkin teman-teman tahu, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, waktu itu saya bercita-cita pengen masuk UGM. Nah, tapi karena lihat nilai SNM itu nggak mungkin kan. Ya udah saya nego ke orang tua. Kalau di Undip gimana? Ya udah boleh. Pertama saya ngambil teknik elektro SNM itu. Nggak keterima lah pastinya kan. Karena sekolah saya juga bukan dari sekolah yang favorit di SMA 3 Karawang tuh. Nah, selanjutnya SBM ini saya
tidak saklek dengan teknik lagi, teknik itu kenapa? Karena orang tua saya itu nyuruh menyarankan ini saya ngambil ilmu murni aja, karena mungkin orang tua saya ngeliat saya bakatnya di ilmu murni, bukan di teknik yang fisik itu. Nah, di ilmu murni orang tua saya padahal menyarankan matematikanya, ngambil matematika, karena ya orang tua saya nggak ngeliat saya bisa di fisika gitu kan. Tapi saya mikir lagi kalau matematika ini di Undip peluangnya kecil karena banyak yang peminatnya. Kalau fisika karena dia juga menurut saya nyambung dengan teknik gitu kan, ilmu dasar dari teknik. Terus kebetulan fisika itu dikit peminatnya di Undip. Waktu SBM 2009 2020 berarti 2019 2020 sebelum saya lah berarti. Nah itu kursinya 50, peminatnya 150. Bayangkan 1:3. Nah, itu jadi ya udah masuk ke situ aja. Dan Undip karena ya dekat dengan rumah nenek saya gitu. Rumah nenek saya itu di Purwodadi. Jadi ya itu alasan saya. Terus saya juga menemukan beasiswa keguruan di Rubik. Kalau di Jawa Tengah ini kan Rubik, kalau di Depok kan Yasbil ya. Keguruan ya. Sekarang saya di sini. Jadi kantor fisika kalian ya. Teman-teman gimana fisikanya? Apakah seru menurut teman-teman fisika? Masya Allah. Fisika itu walaupun kita nggak hafal, kita bisa mengarang dari rumus sebelumnya gitu kan. Kita balik-balik aja. Kalau biologi kita nggak hafal, udah. Yang mau nggak mau, ya nggak hafal, udah diam gitu kan. Nggak bisa ngarang. Kalau ngarang ya salah gitu kan. Kebetulan benaran dikit gitu. Oke. Mungkin cukup segini karena udah jam 5 juga nanti. Kalian, oh ya di Rumbel Depok udah tiket masak kan? Dan nggak ada. Ada juga ya kali ya. Namanya juga Rumbel. Nanti kalian nggak masak. Oke. Saya cukupkan